makanya kembalikan ke bentuk yang dulu. Karena yang dulu kan kita nggak coba-coba lagi kan, sudah terbukti bagus. Kalau yang bahkan ini, Bapak menghargai pangkat yang di bawah dari Bapak. iya, Ya? kalau yang ini taruhlah, oke, siapa tahu dengan undang-undang baru lebih bagus. Kita udah coba berapa tahun ini. Iya. Ternyata siapa yang masih mengatakan bahwa KPK sekarang lebih bagus dari KPK dulu, kan nggak ada kan? Nah berarti kalau sudah jelas, sudah terbukti oleh publik bahwa jauh lebih bagus yang dulu, kenapa tidak dikembalikan? Ada apa? Nah ini menimbulkan problem. Di Ada segmen apa sebelumnya ini? kita sudah menggeluti masalahnya dari hulu ke hilir, perkara hingga mandulnya supervisi ego sektoral. Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana kita membongkar lingkaran setan ini? Bagaimana menghentikan budaya saling sandera antar lembaga penegak hukum agar keadilan tidak menjadi komoditas barter politik atau jabatan? Kita cari solusinya di segmen terakhir ini. Jadi Pak Saud, ada dari sisi regulasi yang harus diubah atau seperti kata Pak Susno tadi, ini soal perilaku, pengawasan, dan sanksi? Regulasi itu kan banyak ininya ya, perkembangan zaman, perkembangan manusia, perkembangan teknologi, sehingga dia perlu dirubah, disesuaikan. Gitu. Tapi pengalaman menunjukkan regulasi yang dirubah-rubah itu pun masalahnya perubahan dari awal yang Pak Susno bilang tadi, behavior kita, perilaku kita nggak berubah. Jadi undang-undang dibuat kayak gimana pun, yang tadi harddisknya cuma 1 giga, sekarang 10 tera, sama aja. Dari 1 giga sampai 10 tera, sama. Padahal kan seharusnya makin banyak informasi, makin banyak alat analisis untuk kemudian kita memastikan kan, kita belajar kan. Tapi nyatanya teknologi juga mau membantu. Buktinya setelah KUHP baru ini pun masih kejadian kan. Artinya kita masih, behavior kita masih ragu-ragu dan seterusnya. Nah jadi pertanyaannya adalah, logika nalar argumentasi kita itu memang sering tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Bisa. Kita mau coba mengejar teknologi, umpamanya. Tapi ternyata juga itu nggak mampu untuk kemudian kita wisdom. Karena apa? Karena memang konflik of interest itu yang paling berat. Jadi dikasih apapun selama kita masih konflik of interest, yang penting kawan saya, yang penting saudara saya, korp saya, udah itu nggak ada gunanya. Pasti akan inefisien, pasti akan hukum menjadi tidak adil, hukum tidak bermanfaat, dan hukum tidak menimbulkan kepastian. Yang paling sulit kan ketika ketidakpastian tidak muncul, nah itu tercermin dalam rupiah kita sekarang. Nggak bisa kita bilang itu bukan karena pengaruh korupsi. Jelas kok itu pengaruhnya pertama paling besar di situ. Maka indeks persepsi korupsi itu kan cara kita bersaing, cara hakim, cara jaksa, cara polisi, cara tentara, cara guru, cara dosen, cara pengusaha melawan korupsi ini harus sama-sama gitu. Nah sekarang yang menggembirakan adalah, yang menguntungkan adalah misi presidennya di banyak tempat saya katakan. Saya 4 tahun di KPK nggak pernah dengar saya presidennya ngomong kayak gitu. Seperti yang presiden sekarang loh ya. Dia ngomong berulang-ulang. Soal bagaimana itu dijabarkan di bawah, memang itu tadi behaviornya belum berubah. Tetapi itu masih menguntungkan karena jelas. Walaupun masih belum terukur. Sebenarnya saya ingin Pak Prabowo bilang, gua selesai ya, tahun 2029, indeks persepsi korupsi di atas Malaysia. 55, nah itu keren tuh. Awas loh kalau macam main-main loh. Nah, jadi harus ada ukuran-ukuran yang tegas, yang kemudian baru kita bicara bagaimana melaksanakannya. Itu yang paling penting sebenarnya menurut saya, Pak. Jadi semuanya itu terukur. Jadi yang seperti ini menghambat nih, ini kan mengurangi nilai kan. Kepercayaan publik. Bisa down ya. Down itu betul. Nanti kan yang menilai orang asing nih. Oh gitu, orang Indonesia. Jadi yang dikatakan Pak Saud tadi bagus sekali itu. Terukur dan yang menilai bukan orang Indonesia. Jadi misalnya Pak Prabowo punya target, saya minta tahun ini di atas Malaysia, gitu. Malaysia 55, gitu berarti harus lebih bagus. Atau dia langsung tentukan angka, saya minta tahun ini sekian. Maka kita akan terbaik di Asia Tenggara, walaupun Singapura tinggi benar, sulit kita kejar. 80 ya. Nah, jadi begitulah caranya, ada kepastian. Kalau misalnya tidak bagus, tidak mencapai angka sekian, saya akan lihat hasil penilaian internasional. Oh, yang lemah ini di penyidik. Oh, yang lemah ini di Mahkamah Agung. Anda walaupun bebas tidak bisa dipengaruhi, tapi ini penilaian internasional yang sangat fair ini. Anda bobrok gitu kan. Oh, yang tidak beres di pengacara kita di mana? Itu bagus sekali ya. Korupsi ini sangat fair sekali ini angka penilaiannya. Pak Saud, bagaimana cara KPK untuk memaksimalkan peran trigger mechanism ini? Sebenarnya di undang-undang itu sudah dijamin dan sistemnya udah in place. Contoh ambil tahun ini kurang lebih udah hampir 11 kepala daerah diambilin oleh KPK di OTT. Walaupun mereka dikritisi,
Ya, yang diurusin mah bupati-bupati katanya. Jakarta dong nih banyak menteri yang udah oke lah itu kekuatan bukti ya Pak ya. Iya. Mungkin juga kalau nggak ada buktinya masa kita OTT orang nggak bisa, itu dendam namanya Pak. Dendam. Nggak bisa, hukum nggak begitu. Tapi yang jelas angka itu adalah menunjukkan adanya perilaku yang tidak berubah di daerah. Modusnya selalu begitu. Yang saya selalu sebut state corruption, state capture corruption, dan political corruption. Makanya nggak aneh tim sukses yang selalu ikut biasanya terkait itu kan. Ya, Pak, ya. Jadi artinya bagaimana kita memperbaiki perilaku itu, instrumennya di KPK itu sudah ada. Dia masuk ke daerah nih. Coba tanya deh, bupati-bupati yang ditangkap ini pasti udah pernah ketemu KPK itu dia. Ya. Paling nggak tahun kemarin atau tahun ini. Tapi kan dia nggak berubah gitu. Nah, bagaimana bisa memastikan menjaga orang baik? Iya dong. Ya. Orang baik, iya dong. Kalau sebelum bisa kita buktikan jahat, ya pasti baik. Ya. Iya dong. Sampai kita bisa buktikan dia jahat. Menjaga orang baik tetap baik. Itu saya selalu bilang begitu. Nah, kepastian menjaga orang baik tetap baik itu nggak akan selesai kalau kemudian kita undang-undang pemilu kita masih kayak gini. Ujung-ujungnya kalau bicara tindak pidana korupsi, KPK berbuat segala macam instrumen, termasuk pendanaan partai politik, terus kemudian biaya partai politik, terus kemudian bagaimana pemilu yang adil, pemilu yang jujur, itu jalan-jalan panjang. Kalau di regulasinya diatur pun, tapi kalau bagaimana melaksanakannya masih problem, ya kita hanya akan masuk dari satu peraturan ke peraturan lain, tapi kita nggak mampu menimbulkan efek jerah. Agar KPK kembali terlihat tajinya, seharusnya bisa mengambil momentum ini ya untuk kemudian. Ya kalau saya bilang sih Pak Prabowo bikin perpu aja. Pak Prabowo bikin perpu aja, kembalikan deh KPK. Ya. Pak Susno lebih percaya yang dulu atau yang sekarang Pak? Oh, lebih percaya yang dulu. Ya. Jadi artinya kembalikan ke bentuk yang dulu, karena yang dulu kan kita nggak coba-coba lagi kan, sudah terbukti bagus ya. Kalau yang bahkan ini, Bapak menghargai pangkat yang di bawah dari Bapak. Iya, ya. Kalau yang ini taruhlah, oke, siapa tahu dengan undang-undang baru lebih bagus. Kita udah coba berapa tahun ini. Ya. Ternyata siapa yang masih mengatakan bahwa KPK sekarang lebih bagus dari KPK dulu, kan nggak ada kan. Nah berarti kalau sudah jelas, sudah terbukti oleh publik bahwa jauh lebih bagus yang dulu, kenapa tidak dikembalikan? Ada apa? Nah ini menimbulkan problem. Ada apa ini? Jangan-jangan tidak salah masyarakat berprasangka, wah ini jangan-jangan didesain, jangan-jangan memang ada tujuannya dibuat begini. Ya. Banyak spekulasi di masyarakat. Dan tidak salah masyarakat berspekulasi seperti itu. Dia kan sehari-hari menghadapi problem kan. Iya. Langkah yang harus segera diambil KPK, utamanya dalam menangani kasus ekstremis. Dengan undang-undang yang ada ini sebenarnya yang dia tunjukkan ke publik bahwa dia memang menggunakan wewenangnya. Bagaimana bisa dijabarkan? Nah, kalau memang perlu penjelasan bisa panggil Pak Susno. Maksudnya kan kita konsultasi gratis ya. Tetap pelaksanaannya tetap elegan, nggak bikin kelihatan arogan. Di mana-mana pun pasti di dunia luar pun, bahkan kalau mau apa itu ngundang makan malam dulu, ya kan? Biasa lah kayak gitu. Ada totok kromo itu di dunia manapun ada seperti itu. Nggak usuk-usuk, kamu lambat sambil alih, nggak bisa juga kayak gitu kan. Nggak bisa, jadi pasti orang ada istilahnya undermine, itu anggap remeh namanya, nggak boleh kayak gitu. Tapi ada proses tahapan, itu yang kita belum lihat. Per hari ini kita kan belum lihat kan. Iya. Orang nanya ke sana, Pak, FA di mana? Kok tanya gue? Tanya sana. Iya. Proses tahapan yang seperti apa yang ada sekarang statement KPK kan kita masih memantau. Iya. Ya. Sampai kapan mantaunya? Sepak bola udah selesai. Nah, iya. World Cup aja udah selesai ya, udah ada trofinya. Gimana tuh Pak Susno jadinya? Jadi perlu waktu berapa lama lagi sih kemudian hanya KPK clear? Yang tahu. Jadi kayak gini, kalau maunya kita ya secepatnya, jangan biarkan gitu kejaksaan tersandra. Ya, kejaksaan sekarang ini kan tersandra dia. Yeah. Tersandra, walaupun statement keluar kami akan proporsionalkan apa-apa, tapi kan tidak segampang itu. Nah, udahlah. Kalau misalnya KPK turut campur, ikut membantu menyelesaikan masalah bangsa, ini udah jadi masalah bangsa loh. Yeah. Kasus ini bukan lagi kasus FA ya, tapi sudah menjadi milik publik gitu kan. Jangan sampai kita terbelah karena permasalahan ini. Take over lah. Kenapa? Penggeseran apa namanya? Kalau take overnya apa ini? Pelanjutan, penggeseran, ambil alih. Yeah. Ini kan kita cari istilahnya saja sampai sekarang belum ketemu. Apakah ini diambil alih? Apakah digeser? Apakah apa? Yang jelas ini bukan pelimpahan, kan pelimpahan nggak ada. Nah, jadi, ini kembali kita mundur dikit. Kenapa terjadi begini ya? Saya yakin ini
bukan presiden yang nyuruh ini. Nggak mungkin lah. Kalau presiden kan pembantu hukumnya itu, penasihat hukumnya itu kan orang-orang hebat semua kan. Ada Pak Yusril, ada wakilnya Pak Yusril, ada menteri hukum gitu. Tidak mungkin gitu akan memerintahkan sesuatu Jadi kalau yang bukan melanggar. presiden? Ya nggak ada lah. Ya masa presiden mau melanggar hukum gitu, nggak mungkin lah. Ini kan tidak sesuai dengan marwahnya gitu. Oke. Jadi gimana Pak Saud? Kalau dalam waktu dekat ini kita juga belum bisa mendapatkan kepastian, apalagi tadi kata Anda ada mungkin 50 keterlibatan orang lain ya. Berarti masih akan panjang dong waktunya. Oh iya, itu yang saya bilang tadi, apa yang disebut kalau dalam pepatah lama itu, show to the people that you dig a little more gitu. Kamu tunjukkanlah ke dunia luar bahwa kamu tuh sedang menggali sekarang. Ini kan kita lagi menggali sumur nih, belum ketemu airnya nih. Ya kan, keburu udah capek, keburu kepanasan, nggak ada alasan, Anda digaji untuk itu. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Anda sekarang sedang menggali itu, dan kita juga melihat ada gundukan tanah di atas sana. Kan kita ngelihatnya dari gejala-gejala aja kan. Kita nggak di sana, kecuali kalau Pak Soso pasang masuk di dalam ya. Ya kan? Kita nggak kepanasan, kita nggak apa-apa, kita nggak kena air, tapi yang kita lihat kan berapa banyak tanah, berapa banyak batu yang keluar itu dan tanah itu kita raba. Sudah basah belum? Oh, kalau sudah basah, bakal dapat air nggak nih? Air. Jadi jadi itu yang harus ditunjukkan kepada kita bahwa kami sedang bekerja. Kemarin setelah mereka bilang ada 3 sprindik baru, oke. Tapi berikutnya apa lagi? Ya kan? Yang tadi beda beneficent itu gini loh, penyelidikan yang setertutup-setertutupnya, tapi penyidikan itu harus terbuka. Itu definisinya. Kalau enggak hukum berarti mencurigakan. Dan rakyat nggak mesti harus lulus fakultas hukum baru paham itu. Dia lebih wisdom. Apalagi Gen Z sekarang. Buka chat GPT dia tanya, bener nggak ini? Dijawab sama chat GPT, salah itu katanya juga. Beres itu katanya. Oke, ini pertanyaan untuk kedua narasumber. Terakhir, jika hari ini Presiden meminta Anda berdua menyusun 1 lembar rekomendasi darurat untuk membersihkan mafia hukum dan memutus rantai saling sandra antar lembaga-lembaga ini, apa poin nomor 1 yang wajib ditulis? Siapa dulu? Kalau saya, silakan. Buatlah independen jaksa sama polisi. Nah, jangan sampai sudah independen kayak pengadilan nggak gunakan keindependenan. Ketiga, dan jaksa, polisi, KPK buatlah independen. Nah, mungkin ada pertanyaan pada saya, apakah tidak independen jaksa sama polisi? Saya lempar lagi pertanyaan ini kepada publik, independen kah? Aku nggak tahu tapi. Iya. Ada kemarin itu kita wawancara dari pendapat dari orang yang dapat mantan dari Komjak ya. Komjak. Nah, dia katakan Jaksa Agung tidak independen gitu ya. Terus saya bilang masa? Iya, saya bilang independen gitu. Nah, aku ditantang jawabnya. Pikir-pikir, oh iya juga. Karena apa? Ketidakindependenan seseorang ya. Manakala di jabatan itu orang itu bisa digeser dengan 1 SK saja. Dia nggak bisa independen. Nggak bisa independen. Nah, misalnya jaksa tinggi, apakah jaksa tinggi bisa independen? Enggak, karena dia bisa dipindahin oleh jaksa agung. Jaksa agung bisa independen enggak? Teorinya harus independen, tapi bisa enggak? Karena posisinya enggak bisa. Demikian juga dulu dibuat undang-undang KPK harus independen. Karena KPK tidak bertanggung jawab pada siapapun juga selain kepada undang-undang. Ya, pada rakyat. Kepada rakyat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau bagus, kita buat semua ini independen. 1, yang kedua kita bangunkan Mahkamah Agung atau jajaran kehakiman yang sudah independen harus independen. Independen siapa? Mahkamah mungkin ketua MA-nya mungkin independen, tetapi ketua PT-nya independen nggak? Kan bisa dipindah sama ketua Mahkamah Agung. Nah, buatlah aturan misalnya untuk memindahkan ketua pengadilan tinggi ada aturan baku tidak bisa dengan SK daripada ini. Nah itulah, selama orang masih dipindah-pindahkan oleh orang, ya tidak independen ya. Pak Saud? Ya saya pikir saya harus nyambung sama Pak Susno tadi ya. Persoalan independensi ini adalah hal yang memang paling mengkhawatirkan di Indonesia. Sehingga orang itu nggak berani melaksanakan tugasnya, walaupun udah secara undang-undang udah disebutkan.
tetapi masih ada aja pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar sehingga dia khawatir tentang masa depannya. Iya dong. Kalau saya jadi polisi mungkin suatu saat saya harus dapat bintang kan. Jadi artinya ketika dia khawatir dengan masa depannya karena nggak patuh sama pimpinannya, kan itu sering terjadi. Oh, sering sekali. Wah itu Pak Susno kan. Yang berani ngelawan kan di polisi cuma Pak Susno. Jadi rekomendasi Anda? Jadi maksud saya independensi itu betul diyakinkan bahwa semua penegak hukum melaksanakan fungsi-fungsinya dalam penindakan itu sehingga kemudian kita memastikan dia benar-benar transparan. Independen itu indikatornya kan gitu tadi, transparan. Dia akuntabel, bertanggung jawab semua prosesnya. Baru kemudian dia tidak konflik kepentingan karena teman, karena apa tadi, teman atau apa tadi Pak? Kolega dan seterusnya. Nepotisme. Kemudian dia benar-benar fair. Nah, bagaimana meyakinkan ini kepada presiden untuk meyakinkan? Dia pasti lebih paham. Tapi day by day operation kan dia nggak bisa tangani itu gitu. Yang paling penting adalah kita semua harus menjabarkan diri kita sesuai dengan sumpah kita masing-masing. Karena semua undang-undangan, mana ada yang jelek undang-undang itu. Mungkin tidak sempurna, iya. Tapi kemudian ketika independensi yang itu udah kebanggaannya KPK di masa lalu, yang saya bilang itu harus dikembalikan independensinya. Ya kita nggak peduli siapapun yang kemudian punya bukti yang cukup, ya kita bawa ke depan pengadilan. Yang artinya juga tidak kemudian membangun hukum dengan dendam, dengan marah, pokoknya matiin aja, nggak bisa begitu kan. Walaupun katakanlah dia melakukan sesuatu yang menjebalkan gitu. Undang-undang tidak mengatakan kita balas dendam seorang ya dengan dendam kayak begitu. Jadi artinya gini loh, ada banyak hal yang besar yang kita bisa rekomendasikan kepada presiden. Tetap saja dia dengan apa yang ada sekarang ini jangan berubah. Tetapi kalau ditanya mana yang prioritas Pak Saud, Pak Presiden kembalikan undang-undang KPK. Kalau saya bilang itu, ini setengah persoalan bisa selesai loh. Karena dia bisa supervisinya lebih baik ya Pak ya? Iya. Pak Susno udah ngalamin waktu dia di Polda ya Pak ya? Baik. Polda. Kita sering di supervisi, ditanya, dia apa-apakan. Nggak peduli pangkatnya dia itu, kalau dia balik ke kepolisian dia hanya Kombes atau KBP. Tapi pada waktu itu dia bawa nama besar KPK. Mengapa KPK waktu itu nama besar? Karena dia independen. Oke. KPK tidak bisa dipanggil oleh siapapun waktu itu. Dipanggil artinya, sini kamu datang ke kantor saya. Jangan lakukan, nggak bisa. Artinya hukum tidak boleh berkompromi dan transparansi ini adalah harga mati. Yep. Pak Saud Situmorang, Pak Susno Duaji, terima kasih sudah bergabung di kesempatan gestur kali ini. Semoga perbincangan kita mencerahkan. Terima kasih. Amin. Para narasumber.